Berapa harga diri kita ini? Kita ciptaan Allah, makhluk Allah, dicipta dari tanah yang hina, tapi dengan ketaatan dihargai oleh Allah surga. Padahal taat yang kita lakukan tidak maksimal sesuai dengan nilai surga. Maka seseorang tidak masuk surga karena amal kebaikannya, tetapi karena rahmat Allah. Ada kan orang jual beli, barangnya rendah, barangnya tidak seberapa, tapi dihargai mahal. Kenapa? Karena penghargaan orang yang membeli itu kepada si penjual. Kalau Anda bertemu dengan orang yang saleh, dia menjaga harga dirinya iffah, tidak minta-minta, tidak ngemis, tapi datang, udah jual nikah, kaputuan desa, belilah dengan harga lebih. Ada orang jualan, mungkin harganya tahu, kacang, kolok, ya, tapi dia iffah, tidak minta-minta, padahal di usia lanjut, sudah sepuh masih memikul barang dagangannya. Beli tapi dengan harga yang tak wajar, harga istimewa. Ini yang kebangetan ya, orang yang sudah sepuh, nono, kita ber. Sana apa nikahnya? 5.000. Larang gelu, ya Allah, tega ya. Mestinya gimana ya? Ini kan sosokan 10.000, pentut panjenengan. Gitu. Ada orang jual sapu, beli. Kadang bukan kita karena butuh, tapi karena untuk membantu orang. Sementara ada orang punya toko, punya minimarket dan semacamnya, orang itu sudah tidak butuh lagi dengan penghasilannya, tapi untuk menambah kekayaannya saja. Benar ungkapan, belilah ke toko sebelah tetanggamu yang lebih membutuhkan daripada ke toko-toko yang sebenarnya pemiliknya sudah tidak butuh lagi karena sudah kaya raya. Hanya untuk menambah penghasilan, nambah kekayaannya, dia kemudian memperluas jaringan perdagangannya. Yang lebih diperhatikan justru masyarakat lemah. Ini yang harus diangkat ekonominya. Maka sistem pengangkatan ekonomi kerakyatan, UKM dan semacamnya ini sesuai dengan nilai Islam. Nabi memperhatikan bagaimana cara berdagang yang benar. Sebelum datang ke pasar, orang-orang tidak boleh mencegat. Biarkan para petani datang ke pasar, mengetahui harga di pasar, kemudian menentukan barang dagangannya. Sementara ada tengkulak-tengkulak yang datang mencegat di tengah jalan, bahkan datang ke tempat petani dengan bujuk rayu, sampean tidak usah datang ke pasar, kami punya kendaraan, sekarang harga di pasar sekian, kami kulaan sekian. Mereka mungkin karena kebodohannya tidak mengetahui informasi sebenarnya, dibodohi oleh para oknum tengkulak, mau menjual murah, sementara si tengkulak ini menjual mahal di pasar. Dengan dalih transportasi sudah ditanggung. Padahal para petani ini andaikan datang sendiri, kalkulasi sendiri, transportasi sekian, biaya sekian, hasil modal sekian, pupuk sekian dijual di pasar, penghasilan harganya sekian, jauh lebih berpenghasilan dan tidak ada unsur penipuan. Ada orang yang benar-benar iffah. Kami menemukan ketika ziarah Madinah, saat menuju Masjid Nabawi, ada orang sepuh gitu ya, dengan pakaian sederhana. Mereka berjualan siwak, hanya siwak, tidak ada jenis lain. Toh andaikan ada beberapa barang jualan lainnya, tisu kotak kecil, paket saku, ya, ada kan tisu yang satu paket, mudah dibawa kemana-mana, simple, dijual itu. Ketika kita beli dengan harga lebih, tidak mau, saya butuhnya sekian. Bukan untuk menumpuk kekayaan, tapi untuk menjaga harga dirinya agar tidak minta-minta. Dia makan selesai, Hadi Collection, cukup untuk kehidupan dirinya dan keluarganya. Sementara ada orang harus mengembangkan usahanya secara berlebihan, memonopoli, bahkan kemudian mematikan
perekonomian masyarakat lemah. Na'udzubillah min dzalik. Maka para santri, kami bercita-cita lahirlah dari pesantren ini para pejuang-pejuang ekonomi Islam, makmurkan kaum muslimin, kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa. Bangsa ini sedang dijajah secara sistem ekonomi. Harus sadar, jangan merasa tenang-tenang saja. Ada wasiat Kiai As'ad yang harus kita ambil tentang ekonomi ini. Selain pendidikan, selain dakwah, ada ekonomi. Bahkan menopang dakwah juga dengan ekonomi. Menopang pendidikan dengan ekonomi. Agar supaya tidak meminta-minta. Tidak meminta-minta. Jadi da'i, jangan jadi da'i yang meminta-minta. Diberi terima, beri penghormatan, tetapi meminta-minta tidak boleh. Ini yang harus ditanamkan dalam prinsip kita.